Saya ajak Anda untuk melihat perkembangan kasus corona yang terjadi di berbagai negara dan juga Indonesia. Kita buka datanya yang sudah kami himpun dari Worldometers info/coronavirus. Kita lihat kasusnya secara global. Ini angkanya ada di 2,3 juta. Kemudian angka meninggal dunia ada di 164 ribu. Dan rasionya rata-rata dunia ada di 60 atau 6,88%. Tapi angka sembuhnya ini jauh lebih tinggi. Ini memberikan kita harapan ya bahwa ada di angka 615 ribu dengan rasio kesembuhannya rata-rata dunia ini ada di angka 25,66%. Tapi kalau kita lihat, mungkin kita bergeser ke Amerika Serikat yang saat ini masih menempati urutan pertama dari kasus COVID terbanyak di dunia. Amerika Serikat, ini dia kita lihat kasusnya saat ini sudah mencapai angka 764 ribu dengan angka meninggal atau kasus meninggalnya dengan paparan COVID-19 ada di angka 40 ribu. Kalau kita lihat lagi informasi yang saya dapat terakhir, New York sebagai epicentrum di Amerika Serikat, epicentrum besar COVID-19, ini angka kematiannya bahkan sudah mencapai 14.000 angkanya. Jadi besar sekali, tapi angka sembuhnya juga terus bergerak naik, terus merangkak naik. Saat ini ada di angka 71.000. Nah, kalau kita lihat resiko kematiannya nampaknya jauh lebih kecil daripada resiko kematian yang ada di Indonesia. Kalau rasio kematian di Indonesia ada di 8,85, rasio kematian dari Amerika Serikat sendiri terhadap COVID-19 ini ada di angka 5,31%, sementara rasio kesembuhannya ini juga turun ya, sebetulnya ada di angka 9,29%. Dari Amerika Serikat, ini kita lihat Indonesia. Kita telusuri lagi Indonesia lebih detail. Mungkin kalau tadi sudah disebutkan ada 6.575 kasus dengan posisi 38 kasus COVID-19 di Indonesia. Saat ini atau ini per kemarin ya, sudah ada penambahan 327 kasus maksud saya, kemudian angka meninggal juga bertambah 47, namun angka sembuh lagi-lagi lebih besar, ada di angka 55 orang yang berhasil sembuh dari paparan COVID-19 ini. Sementara rasio kematiannya kalau kita lihat secara global, Indonesia cukup tinggi, ada di angka 8,85 dan rasio kesembuhannya masih sangat jauh di bawah rata-rata global, masih ada di angka 10,43%. Tapi kalau kita lihat lagi secara wilayah ya, saya buka ini, epicentrum COVID-19 di Indonesia yakni wilayah DKI Jakarta. Kita lihat ini kasusnya sampai dengan kemarin, angkanya ada di 3.032 kasus, kemudian meninggalnya ada di angka 287 dan ini sembuhnya masih sedikit ya, beda tipis ya, ada di angka 234, tapi kita harapkan dengan informasi yang nanti sore akan diberikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto seperti biasanya ada penambahan harapan, ada penambahan angka sembuh dari para pasien yang menderita